Dinda Cantika Devi Pramana dengan akhiran NIM 080 dan teman kelompok saya yaitu Evangga Yuda Perdana dengan akhiran NIM 091. Jadi kami akan menjelaskan apa itu hardeolum. Hardeolum atau bintik mata adalah peradangan supuratif kelenjar kelopak mata. Biasanya merupakan infeksi Staphylococcus pada kelenjar sebasia kelopak. Bintitan umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri dan biasanya hanya muncul pada salah satu kelopak mata. Bintitan seringkali terjadi di kelopak mata bagian luar, tapi terkadang juga bisa muncul di bagian dalam kelopak mata. Bintil yang tumbuh di bagian dalam lebih menyakitkan daripada yang tumbuh di luar. Patogenesis terdapat dua jenis hardeolum atau bintitan, yaitu muncul di luar kelopak mata atau eksternal dan di dalam kelopak mata atau internal. Dalam kasus tertentu, bintitan itu kadang-kala juga bisa mengandung nanah. Yang pertama, hardeolum eksternal, yaitu biasanya lebih umum dibandingkan yang terjadi di dalam kelopak mata atau internal. Benjolannya akan terlihat mengarah ke sisi luar. Yang kedua, yaitu hardeolum internal. Hardeolum internal adalah bintitan yang terjadi di dalam kelopak mata. Hardeolum internal biasanya akan muncul pada kelopak mata bagian atas. Lalu gejala klinis bintitan. Yang pertama, munculnya benjolan kecil pada kelopak atas atau bawah. Kedua, nyeri yang terlokalisir. 3, kemerahan. 4, adanya nyeri tekanan. Dan terakhir, munculnya krusta pada tepi kelopak mata. Gejala klinis bintitan yang lainnya yaitu munculnya kotoran dari matanya, mata itu kemerahan, lebih sensitif terhadap suatu cahaya, mata berair, perasaan tidak nyaman pada saat berkedip, serta suatu sensasi benda asing pada mata. Penyebab dari bintitan adalah akibat adanya bakteri Staphylococcus. Bakteri yang umum hidup di kulit ini dapat menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Penyebab lain dari bintitan adalah kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Untuk faktor resiko dari bintitan, itu ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena bintitan. Apa saja ya? Jadi, faktor risiko dari bintitan itu ada 6. Yang pertama, menyentuh mata dengan tangan yang kotor. Kedua, tidak membersihkan bekas kosmetik pada mata sebelum tidur. 3, mengalami peradangan pada ujung kelopak mata atau blefaritis. 4, menggunakan kosmetik yang sudah kadaluarsa. 5, memakai lensa kontak yang tidak steril. Dan terakhir, mengalami penyakit rosacea yang menyebabkan kulit wajah memerah. Untuk pencegahannya, yaitu yang pertama tidak menggaruk mata, yang kedua mencuci tangan sebelum menyentuh mata dan memakai kacamata, yang ketiga tidak berbagi penggunaan handuk dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang bintitan, yang keempat mensterilkan lensa kontak sebelum digunakan dan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasangkan lensa kontak pada mata, dan yang terakhir tidak menggunakan kosmetik yang sudah kadaluarsa. Lalu yang terakhir, untuk pengobatan sendiri bisa dilakukan dengan mata dikompres hangat 4 hingga 6 kali sehari selama 15 menit setiap kalinya untuk membantu drainase. Tindakan ini dilakukan dengan mata tertutup. Selanjutnya, kelopak mata dibersihkan dengan air bersih ataupun dengan sabun atau sampo yang tidak menimbulkan iritasi seperti sabun bayi. Hal ini dapat mempercepat proses penyembuhan. Tindakan ini dilakukan dengan mata tutup. Selanjutnya, jangan menekan atau menusuk hardeolum. Hal ini dapat menimbulkan infeksi yang lebih serius. Dan terakhir, hindari penggunaan make up pada mata. Hal ini dapat menyebabkan infeksi. Untuk peringatan, apabila bintitan tidak kunjung sembuh dan bertambah parah, segera hubungi dokter. Berikut referensi yang kami dapatkan untuk presentasi kali ini. Mata tiba-tiba terasa gatal, ada yang mengganjal waktu berkedip dan ada benjolan seperti jerawat yang mengganggu di kelopak mata. Bisa jadi mata kamu bintitan. Apa ya penyebabnya? Katanya sih karena sering ngintip. Apa benar? Ini kata dokter. Bintitan disebabkan karena sering mengintip.
Bintitan atau hordeolum adalah infeksi kelenjar minyak di sekitar kelopak mata, baik kelopak mata bagian luar ataupun kelopak mata bagian dalam. Gejalanya biasanya muncul benjolan kecil di sekitar kelopak mata bengkak, sakit, dan terasa mengganjal. Bintitan ini dapat terjadi ketika kita menyentuh atau mengucek mata dengan tangan yang kotor sehingga bisa bikin kondisi kelopak mata jadi kotor dan akan jadi tempat yang nyaman buat bakteri berkembang dan menyumbat kelenjar yang ada di kelopak mata. Makanya kelenjar tersebut bisa bengkak, memerah, sampai bernanah. Jadi penyebabnya bukan karena sering mengintip ya. Kecuali kalau abis mengintip, kamu kucek-kucek mata dengan tangan kotor bisa jadi bintitan juga sih. Bisa menular hanya dengan tatapan. Mata bintitan gak bisa menular langsung dari tatap-tatapan dengan penderita. Alasannya ya karena si bakteri penyebab bintitan gak bisa berpindah terbang gitu aja ke mata orang lain. Tapi kamu bisa berisiko ketularan bintitan kalau bersalaman dengan penderitanya yang baru aja menyentuh atau mengucek mata yang terinfeksi bakteri tadi. Apalagi kalau setelah itu kamu juga refleks menyentuh mata tanpa cuci tangan. Bisa disebabkan kosmetik mata yang kadaluarsa. Pemakaian kosmetik mata yang kadaluarsa juga bisa bikin bintitan, karena kosmetik yang kadaluarsa bisa terkontaminasi kuman. Selain itu, jangan lupa bersihkan alat-alat kosmetik dan hapus make up sebelum tidur, biar sisa kosmetik gak menyumbat saluran kelenjar minyak di kelopak mata. Dilarang pakai lensa kontak selama bintitan. Memakai lensa kontak saat mata bintitan bisa meningkatkan ketidaknyamanan di mata, terutama saat berkedip. Dan bahayanya kalau tiba-tiba bintitan pecah dan mengeluarkan nanah, bisa bikin nanah dan bakteri terperangkap di bawah lensa kontak. Bisa disembuhkan dengan kompres air hangat. Sebenarnya, sebagian besar hordeolum bisa sembuh sendiri dalam 1-2 minggu. Kompres hangat bisa membantu mempercepat penyembuhan karena bisa mengurangi bengkak, melunakkan dan mempercepat pengaliran nanah yang ada pada mata bintitan, juga membantu mengurangi rasa nyeri. Kompres hangat bisa dilakukan 4-6 kali sehari selama 15 menit sampai hordeolum sembuh. Kalau hordeolum gak juga sembuh, kamu bisa datang ke dokter. Dokter biasanya akan memberikan salep mata antibiotik. Salep mata ini jangan sekedar dioleskan di kelopak mata bagian luar, salep mata harus dioleskan di kelopak mata bagian dalam biar bisa optimal mengatasi infeksinya. Bisa juga minum obat untuk mengurangi rasa sakit seperti parasetamol. Ingat, jangan sembarangan mencet bintitan. Bintitan yang pecah karena dipencet sembarangan bisa bikin infeksi makin parah. Pada beberapa kondisi bintitan yang parah perlu dilakukan tindakan bedah insisi oleh dokter untuk mengeluarkan nanah yang ada pada bintitan. Ini kata dokter tentang bintitan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.